Itu kondisinya kita lagi main PS nih. Iya. Lagi main PS, terus nyanyilah tante gua. Ya kan? Nina Bobo gitu kan. Nyanyi Nina Bobo supaya enak tidur. Kita kecilin refleks nih. Abang gua yang kedua, yang paling tua, kecilin suara. Terus pas ngecilin itu dia berhenti. Nengok ke kita semua. Tante sama om kan udah pindah. Mampus. Jadi CCTV kita baru maksudnya berarti suaranya aslinya lebih kencang dari itu. Dan emang lebih kenceng dari itu lu denger ya? Lebih kencang dari ini. Ini kan ini di jam 22.46. Jadi si kepala kambingnya ini itu ada kiriman orang untuk ngambil jiwanya si Oma. Oma ini gue juga kurang ngerti gimana maksudnya direbutin. Oke. Ceritain. Menarik. Gue punya Oma ini. Gue juga dapat footage-nya gitu yang gue dapat sekalian gue buat ceritain di sini. Oke. Oh lu ada footage? Ada. Yang ada di rumah lo kejanggalan ini? Selamat datang di podcast Sudah Tidur, balik lagi barengan sama gue Syahabi. Dan sekarang udah ada di samping gue satu narasumber yang bernama Francis. Oke. Terima kasih banyak Francis sudah datang ya. Thank you udah diundang. Dan sebenarnya buat kalian yang udah ngikutin podcast Sudah Tidur dari season 1 dan kalian tahu ada satu atau dua cerita, itu sebenarnya udah ada cerita dari Francis. Tapi kali ini Francis akan menceritakan secara langsung, bukan gue nyeritain. Dia akan menceritakan tentang rumahnya ya. Ya, betul. Lu bakal ceritain tentang rumah lu di Bekasi. Di Bekasi, betul. Oke. Yang kalau gue udah pernah denger ceritanya sih rumah lu lumayan angker ya. Lumayan, sebenarnya kalau bagi gue sebenarnya lumayan biasa aja. Sebenarnya kayak rumah biasa aja. Oke. Tapi setelah gue cerita ke teman gue dan segala macem, kejadiannya sebenarnya janggal gitu lah. Oke. Lu ada di rumah ini kira-kira dari tahun berapa, Cis? Dari gue lahir sih. Dari lu lahir? Iya, dari gue lahir. Which itu tahun? 93. Sejak tahun 93 gue udah di situ tinggal. Dan sebenarnya, yang kemarin kirim itu abang gue, Bi. Oke. Jadi cerita abang gue, namanya Andreas. Nah, dia abang gue persis di atas. Nah, ketika dia ditawarin untuk datang ke sini, dia mention gue untuk yaudah gue aja yang cerita. Baik, gitu. Karena di rumah gue tuh ini gue akan ceritain cerita dari gue dan juga abang dan adik gue. Cuman kita ngalamin cerita yang beda-beda. Tapi kita juga punya pengalaman yang kita rasain bareng-bareng sebenarnya. Oke, berarti rumah lu ini gak cuma satu dua cerita horornya atau cerita mistisnya? Iya, ada beberapa cerita yang akhirnya membuat kita sekeluarga ini berkesimpulan kayak ada sesuatu nih di rumah gitu ya. Oke. Kayak ada sesuatu di rumah yang memang gangguin kita gitu. Entah apa tujuannya gitu. Itu terjadinya di tahun berapa tuh, Cis? Tahun ini kumpulan cerita ya. Jadi kejadian ini masih terjadi sampai sekarang, tapi itu sekitar tahun 2000-an. Sekitar tahun 2000-an, sekitar 2003, 2004 lah. Sebenarnya ada juga cerita yang lama gitu ya. Cuma nanti terlalu panjang, kurang lebih ini akan gue ceritain di sekitar tahun 2003-an. Sampai sekarang ada. Oke, berarti yang akan lu ceritakan gak semuanya. Tapi ada beberapa cerita mistis. Ya, ada beberapa cerita yang cerita gangguan lah yang mengganggu kita semua. Berarti Oke. Kejadiannya di tahun 2000-an. 2000-an. Oke, coba lu ceritain dari pertama kali lu ngerasain atau mengalami kejadian yang janggal di rumah lu ini, Cis. Jadi sebenarnya ada dua fase nih, Bi. Oke. Yang akan gue cerita, yaitu cerita sebelum renovasi rumah dan cerita setelah renovasi. Oke. Gue renovasi itu sekitar tahun 2019, selesainya mungkin 2000-an ya 2020-an. Setelah rumah lu direnov, masih ada kejanggalan di rumah lu? Masih ada sampai baru-baru ini nanti gue akan ceritain ya. Oke. Baru-baru ini gue akan ceritain. Menarik. Gue juga dapat footage-nya gitu yang gue dapat sekalian gue buat ceritain di sini. Oke. Oh, lu ada footage? Ada. Yang ada di rumah lo kejanggalan ini? Tahun berapa tuh footage-nya? Masih tahun ini.
Oh, masih footage-nya- terakhir belum lama ini. Oh, footage-nya baru. Baru Oke, nanti ini lo tunjukin kejadian ya nanti Boleh, gua boleh ceritain. lo ceritain Yang paling dulu baru banget. dari Oke. awal coba. Nah, jadi ini fase sebelum renovasi ya. Jadi rumah gua itu sebenarnya dari kecil tuh kita ya, maksudnya saudara-saudara gua dan gua pas kecil itu banyak ngalamin. Cuman rasa-rasanya apakah halusinasi karena masih kecil ya atau Nggak ngeh teman gitu. imajinasi aja Oke, teman kalau gue imajinasi. sendiri tuh pas kecil tuh, gue bahkan sempat ngelihat ada orang Belanda nari di teras rumah. Anjir. Jadi cewek. Tapi gue waktu itu gue nggak ngerasa takut. Jadi gue lagi sendirian di ruang tamu, kan ada gorden kaca gitu. Gue buka, itu ada cewek mukanya bule gitu, pirang, bajunya kayak baju Belanda zaman jajahan waktu itu. Ini kayak gaun gitu, maksudnya dress Gaun gitu. betul, gaun kayak gitu. Ah. Nari depan teras, gue ngeliat dan itu di tengah gelap kan teras gue redup lampunya. Ah. Nah itu dia glowing, terang Anjir. gitu. Terus nari aja, nari muter gue nggak tahu tarian apa, pokoknya dia lagi muter, tangannya gerak gitu. Cuma gue nggak takut waktu itu. Ada orang nari aja depan teras. Iya, maksudnya namanya anak kecil gitu Iya, kan waktu nggak itu. ngeh gitu. Betul. Tapi dan tidak terlihat menyeramkan juga gitu Nggak ya. menyeramkan. Tapi begitu sekarang lu tahu itu Setelah gue aneh gede, sih. anjir di teras. Apa ya waktu Iya, itu? iya, gitu. iya, Pas kecil bener. gue nggak terlalu mikirin waktu itu. Oke, Nah, oke. dan di rumah gua nih, Bi. Jadi di rumah gua itu banyak banget suara-suara yang niruin suara anggota keluarga. Oke. Dari bokap gua, nyokap, semua kakak adik gua, itu suaranya tuh mereka ada suara-suara yang niruin mereka. Tapi pas kita tanya tuh nggak tahu. Mereka enggak, gua nggak ngomong atau orangnya nggak ada gitu. Nah, ini contoh cerita ya yang gua paling ingat ya soal suara. Jadi gue pernah nih, gue lagi di ruang tamu. Gue dipanggil sama bokap gue. Oke. Jadi bokap gue tuh tipe orang yang suka nyuci baju tengah malam. Oke. Gitu. Karena jadi rumah gue itu ada 2 lantai. Yang pertama tuh indoor, tapi kedua itu cuma kayak rooftop. Jadi sebagian kebuka dan hanya ada satu ruangan kecil untuk jemur baju. Jadi hujan nih, lagi jemur Oke. baju, masuk ke ruangan itu. Kecil ruangannya. Kecil, isinya cuma mesin cuci dan ruang kosong. Oke, berarti lantai 1 indoor nih ya, maksudnya kayak rumah. Ya. Terus naik tangga. Naik tangga langsung ke rooftop. Tapi di satu sisi itu ada ruangan kecil Betul. yang isinya buat tempat nyuci dan tempat ngejemur gitu. Betul. Dan Oke. bagian lantai 2 itu nggak luasnya nggak seluruh rumah, semua setengah rumah aja sebenarnya. Oh, Gitu. baik. Jadi cuma Iya, ada iya, ruang jemur outdoor, habis itu sama ada satu ruangan indoor Iya, iya, iya. Iya. untuk jemur kalau hujan. Dah, Oke. gitu aja. Nah, ruangan itu gue pernah dari ruang tamu dipanggil sama bokap gue karena dia nyuci kan malam-malam, dipanggil Cis gitu. Oke, gue datang. Lo ke atas nih. Nah, untuk gua bisa ke atas itu gua harus dari ruang tengah tuh gua harus ngelewatin ruang setrika, bentuknya lorong gitu, dan langsung tembus ke gudang. Nah, tangganya ada di gudang itu. Oh, berarti posisinya. tangganya di dalam ruangan. Betul. Buat ke di dalam atas. ruangan untuk ke atas dan Oke. itu tangganya tangga batu gitu. Udah di pinggirannya udah pecah-pecah gitulah. Waktu itu. Nah, gua naiklah tangga itu, tangga batu, tak. Tanya, kenapa Pak? Ini tolong beliin deterjen. Deterjennya habis. Itu lagi di tengah nyuci. Oke, gua dikasih duit, itu recehan gitu. Gua ambil duitnya, gua turun lagi. Gua ke warung untuk beli deterjen. Oke. Beli warung, deterjennya udah dapat, gua balik. Ya. Nah, untuk Jadi untuk gua masuk ke gudang itu sebenarnya ada 2 pintu. Gua bisa lewat pintu utama yang muter, tapi ada satu pintu lagi di pinggir yang langsung tembus gudang. Oke. Gue masuk dari situ, gue jalan dan langsung ketemu tangga, gue naik, Ya. gue lihat bokap gue nggak ada dan ada suara mesin cuci di dalam, kuduk gitu. Gue teriak dong, Pak, ya dari dalam kamar. Ini deterjennya mau ditaruh mana? Udah ditaruh situ aja. Dia cerita, udah taruh situ aja. Kembaliannya di situ juga, iya di situ juga. Oke, gue taruh deterjen di atas tangga terakhir lah, paling atas gitu. Gue taruh deterjen dan taruh uangnya. Gue turun, habis itu gue muter ke gudang, habis itu ke ruang setrika dan sampai di ruang tengah, ruang gue tadi. Ya. Di ruang tengah, ruang TV. Nah, saat di ruang TV itu gue dengar ada bunyi ngaduk. Jadi bunyi sendok kena gelas gitu. Ting, kling, 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 kling. Oke. Gue langsung
heran dong. Kan di rumah cuma bokap sama gua. Bokap di atas posisinya cuma lu berdua sama Betul. bokap lu. Lagi gua sama bokap gua doang. Di malam itu. Di malam itu. Okay. Karena yang lain lagi ke rumah saudara gua. Ke rumah saudara gua. Nah, gua sama bokap itu nggak ikut gitu. Karena waktu itu jadi bokap gua itu guru SD di tempat gua sekolah. Nah, besok tuh kita ada persami gitu. Oke. Sehingga kita nggak bisa ikut pergi. Nah, jadi kita stay di situ. Nah, si bokap gua tuh ngaduk tuh. Ternyata pas gue liat ke dapur, bokap gue lagi ngaduk kopi. Oke. Ting, ting, ting. Itu udah ngaduk, berarti kan proses bikin kopinya udah dari tadi di sana, di dapur, bener kan? Gitu. Dan gua di kepala gua nih, setelah gua turun di kepala gua kan, ini masih di atas. Iya, bapak lu masih nyuci di atas masih harusnya. di atas, betul, masih di atas. Walaupun lu nggak lihat ya. Iya, walaupun gua nggak lihat, karena nggak mungkin nyalip tanpa sepengetahuan gua lah, karena itu jalannya satu jalur untuk bisa ke dapur. Oh, karena kalau misalkan ke dapur harus ngelewatin lu dulu. Betul. Turun tangga ngelewatin lu dulu baru bisa ke dapur. Iya. Sedangkan lu nggak ngelihat nih bokap lu dari atas ngelewatin lu dan ke dapur Betul. dan bikin kopi. Betul. Dan Tiba-tiba itu immediately ya, setelah gue sampai ruang tengah itu bunyi tuh udah ngaduk. Wah, anjir. Immediately, jadi bukan yang udah lama. Itu langsung tiba-tiba ada suara orang ngaduk gelas. Gitu, dan itu kopinya udah mau jadi. Dan gue heran, loh. Langsung tanya dong, refleks. Papa dari tadi di sini? Iya, bukannya papa cuci baju? Loh, itu baju udah masuk mesin. Papa tinggal lah ngopi dulu. Loh, tadi papa papa jawab di atas. Pas Iya, aku pas taruh lu tanya. deterjen. Deterjennya aku taruh atas karena tadi papa bilang suruh taruh situ aja. Bokap gua mukanya ya, heran gitu langsung. Oh iya, itu papa yang bilang. Oh. Bilangnya gitu. Nah, gua jadi anjir nih, kayaknya bokap gue cuma mau nenangin gue doang. Iya, dia kayak nutupin sesuatu gitu ya. Iya, kayak nutupin sesuatu, betul. Exactly kayak gitu. Jadi gue justru lebih, kalau dipikir-pikir ya, kayak bokap gue mendingan ngomong, enggak, papa nggak ngomong. Nah, gue bisa mikir itu salah denger gitu. Iya, maksudnya lu yang salah denger bukan sesuatu gitu kan. Gue yang salah dengar. Tapi bokap gue kayak mukanya heran terus. Oh iya, itu papa yang ngomong tadi, ditaruh situ aja. Berarti kayak bokap lu juga langsung sadar bahwa di sana tuh ada sesuatu betul di rumah gua. Tapi ditutupin. Itu salah satu yang paling gua ingat tentang suara. Oke. Terus abang gua juga ngerasain hal yang sama, itu ketika dia pulang sekolah. Jadi jadi di posisi rumah itu kalau siang tuh kosong. Bokap gua ngajar. Terus kakak gua yang cewek, mbak gua itu dia sekolah, biasanya sampai sore. Nah, kakak gua itu pulangnya agak siang. Oke. Dia selesai tuh pulang ngelepas sepatu segala macam. Terus dia dengar bokap gue dari arah ruang gudang. Dia bilang, kalau pulang sekolah mbok yo ganti baju gitu. Basically persis bokap gue deh. Pokoknya kita tuh selalu dibilangin kayak gitu. Iya pak, ya kayak anak itu. Oke. Terus pulang masuk dia ngelepas sepatu terus masuk kamar. Dia mau buka baju. Dia baru ingat, bokap kan di Jogja. Jadi bokap gue pada saat itu, bokap gue lagi di Jogja, nggak di rumah. Tapi ada suaranya tuh. Tapi ada suaranya. Untuk ngingetinnya tuh persis cara bokap gue tuh ngingetin kita. Gitu. Anjir, terus? Akhirnya kakak gue nggak berani kan. Kakak gue yang cowok, anjir apaan nih? Dia beres-beres, ngambil tas, ya kan, bawa duit, jalan, dia nongkrong. Nungguin mbaknya pulang. Karena dia takut sendirian di rumah. Karena takut sendirian di rumah. Iya, untuk anak kecil yang terlalu anjir ini suara dari mana kan tahu dia. Jadi dia ngeri lah gitu. Iya, sebagai anak kecil sih kalau sendirian juga serem ya, maksudnya takut ya. Nah, gue punya kejadian yang dirasain sama 3 orang. Oke. Itu kakak gue 2 orang cowok. Jadi kita kan 5 bersaudara, kakak gue paling tua itu cewek, terus cowok-cowok semua. Nah, gue nih anak keempat. Nah, gue anak keempat, terus barengan kakak gue yang ketiga dan kedua. Sama-sama cowok. Kita lagi main PS tuh. Ya. Jadi di ruang tengah tadi, ruang TV, kita punya PS. Waktu itu PS1 atau PS2 lah. Main PS nih, bareng-bareng. Malam. Kondisinya malam, kita lagi main PS. Nah, kamar atas itu, kamar atas yang ruang cuci tadi, itu sebenarnya pernah ditinggalin, Bi. Maksudnya ditinggalin? Ditinggalin sama tante dan om gua. Waktu itu tante dan om gua itu kondisinya lagi sulit lah.
dia tinggal di atas. Mereka tidur di situ. Tidur di situ. Oke. Jadi dirapikan, kita nggak jemur di sana lagi. Kalau hujan kita bawa turun. Nah itu dijadikan kamar. Nah itu tuh lantai kayu gitu dia. Modelnya lantai kayu. Nah itu dipakai tidur sama dia dan anaknya. Mereka berdua dan anaknya. Oke. Itu tinggal kayaknya kurang lebih nggak lama lah. Kayaknya cuma berapa bulan gitu tinggal di sana. Nah ada satu ciri khas mereka yang malam yang kita paling ingat ya. Setiap malam itu tante gua setiap malam tuh nidurin anaknya. Kita tahu dari mana karena dia nyanyiin Nina Bobo. Oke. Setiap kali anaknya mau tidur nih, nyanyiin Nina Bobo. Nah kalau udah kita denger tante kita lagi nyanyi itu, kita ngecilin TV. Nah itu kondisinya kita lagi main PS nih. Ya. Lagi main PS, terus nyanyilah tante gua, ya kan? Nina Bobo, gitu kan, nyanyi Nina Bobo supaya anak tidur. Kita kecilin, refleks nih, abang gua yang kedua, yang paling tua, kecilin suara. Terus pas ngecilin itu dia berhenti, nengok ke kita semua. Tante sama om kan udah pindah. Ah mampus. Jadi kita baru ingat bahwa sekitar berapa hari nggak lama, 3 hari atau 2 hari yang lalu, itu udah pindah keluar dari kamar itu. Udah nggak tinggal di ruangan Di atas rumah lagi. itu, udah nggak di rumah itu. Oh bahkan udah keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah itu, udah pindah rumah. Tapi Jadi ternyata udah ada nggak di suaranya. situ. Tapi ada suara Anjir. Nina Bobo khas yang sangat kita ingat itu masih ada, masih kedengaran sama kita. Anjing itu serem sih. Nyanyian Nina Bobo lagi. Karena nyanyian. Iya. Karena nyanyian tuh jadinya lebih serem dibanding suara orang biasa gitu kan. Benar. Itu nyanyian Nina Bobo itu langsung pas abang gua ngeliat, bukannya udah pindah ya? Hah? Gua langsung juga ikut naruh stick kan, stick PS. Coba kita dengerin, dimatiin TV, tep, hening, kayaknya salah denger deh. Langsung nyanyi lagi. Nina Bobo. Anjing, ada suara lagi. Kita bertiga, wah itu kacau sih. Kita bertiga langsung merinding, anjing mampus apa tuh, ditaruh dibanting remote-nya, kita lari ke kamar, tutup selimutan kita bertiga di situ. Anjing serem. Itu saking anjir apa itu, tiga-tiganya denger literally karena kita matiin, kita fokus denger semua. Heeh. Nina Bu, itu apaan? Langsung kita masuk kamar, selimutan. Pas kita selimutan, itu suara Nina Bobo itu pindah di atas kepala kita. Wah anjing, serem banget. Tadinya di kamar atas kan, posisinya kurang lebih di sana gitu, agak serong. Pas Iya, kita iya, masuk kamar, itu suaranya di atas kita. Kita nutup rinding apa, cuma kita bertiga kan, jadi kayak, aduh gimana nih, ini apaan nih, kita mesti ngapain, nggak tahu, kebingungan kan. Karena merinding, kita bertiga udah merinding, itu udah kita ketakutan banget, sampai ya udah akhirnya, ya udah mau gimana lagi gitu. Nggak lama berhenti, terus udah kita tidur nggak berani keluar, kunci kamar kita kunci, udah tidur aja udah. Jadi Dibawa tidur kalian aja. usahakan tidur tuh. Usahakan tidur. Untungnya bisa tidur. Akhirnya sih bisa tidur gua ya, karena gua tidur duluan, gua paling kecil di situ waktu itu. Ya udah gua tidur aja, karena ada abang-abang gua lebih berani, cuma abang gua ya kita bertiga takut lah, basically karena suara itu. Itu suara-suara yang suka niruin. Jadi memang suara-suara itu tuh cukup umum waktu itu. Oke. Gitu. Nah terus, satu hari gua ada di ruang tamu, gitu gua ngelihat kakak perempuan gua tuh nangis, Bi. Nangis tiba-tiba, lari dari arah ruang setrika ke kamar. Wah, nangis. Oh nangis ketakutan gitu. Kenapa nih? Kita waktu itu bingung tuh. Waktu itu gua doang. Kita ngeliat nangis, kita samperin. Gua samperin ke kamar. Kenapa mbak? Oh nangis. Takut banget gua, dia nangis. Dia cerita, gua takut banget, gua gak kuat lagi gitu. Dia nangis. Gak kuat kenapa? Nah dia ceritain lah. Jadi itu sekitar jam 8-9 malam. Itu dia lagi nyetrika baju, gitu, baju SMA-nya dia. Nyetrika baju, dia gosok di ruang setrika itu. Ini ruang setrika yang deket gudang berarti ya? Betul, yang deket gudang. Oke. Yang deket gudang, dia nyetrika, habis itu dia ngerasa ada yang merhatiin dari sisi gudang. Jadi ini kan lorong nih bentuknya setrika, gudang ada di sebelah kanan. Nah, setrika itu ngadepnya ke tembok. Jadi kita akan ngeliat tembok di kanan gudang nih. Iya. Nah, dia ngerasa kayak ada yang merhatiin. Dari dalam gudang? Dari dalam gudang. Ada yang merhatiin, dia nengok ke gudang. Perasaan doang kali karena udah malam. Iya. Karena gudang itu nggak ada lampunya. Selalu gelap kalau malam. Oke. Nggak pernah ada lampunya. Dia gosok segala macam. Terus tiba-tiba rok dia keangkat dari belakang. Hah? Truk gitu. Terasa kayak keangkat. Dia langsung, apa tuh? Dia nengok ke belakang. Nggak ada mana-mana. Terus dia ngeliatin ke gudang.
ke arah gudang di kanan. Dia ngeliatin ke gudang, merhatiin kayak dia coba fokus gitu. Ini ada apaan, dia nyari kiri kanan. Di kondisi itu, roknya keangkat di depan dia. Bek! Hah? Nggak ada apa-apa. Dia langsung teriak, kejer, nangis. Nah, Roknya kayak maksudnya kesingkap. jadi dia pakai rok kesingkap gitu. Kesingkap di depan muka dia persis. Di depan dia, tek. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Anjing, serem Dia banget. langsung nangis, dia teriak di situ. Nah, pas posisi nangis itulah gue ngeliat. Itu yang diceritain. Dia nggak kuat lagi katanya. Oh. Kenapa sih segala macam? Ya pas gue tanyain ternyata itu yang terjadi. Makanya dia ketakutan banget. Walaupun kalian nggak tahu wujudnya seperti apa ya. Nggak tahu wujudnya. Tapi yang pasti nggak mungkin angin bisa menyingkap Nggak mungkin. rok setinggi rasanya, itu kan. Rasanya nggak mungkin. Paling kalau rok goyang-goyang lah kalau udah. Iya. Gitu dia Wah, kesingkap gitu. Feng. Jadi Oke. ya udah panik. Nah, akhirnya karena kejadian-kejadian ini udah makin aneh ya. Kejadian-kejadian jadi udah makin aneh, kita manggil lah kayak orang pinter, semua dipanggil sebenarnya. Gitu. Kita keluarganya Katolik, tapi kita manggil ustadz juga. Kakak nanya tetangga, ini panggil ustadz, panggil romo juga untuk doain, untuk ngecek orang pinter segala macam. Nah, ada satu orang pinter yang datang nih, dia keliling rumah, kita panggil. Jadi modelannya baju biasa aja lah, kemeja dengan pakai celana bahan, gitu. Baju biasa. Dia backgroundnya apa tadi? Maksudnya backgroundnya apakah Jujur dia nggak tahu pemuka agama atau apa? Backgroundnya waktu itu yang keliling gue lupa, karena waktu itu orang bergantian gitu, ganti. Oh, saking banyak yang lu mintain tolong gitu ya? Iya, minta tolong, kita berdoa di rumah gitu, berdoa di rumah sama romo segala macem, manggil ustadz juga katanya. Apa namanya, ngecekin juga. Nah, terus ada orang pintar. Ini gue lupa apakah mungkin ustadz kali ya, atau mungkin orang dari gereja, gue juga lupa. Gue lupa persisnya. Basically dia datang keliling rumah, Bi. Oke. Dia keliling rumah, dia ngecek dapur. Dia sambil jalan-jalan doang, sambil nanya-nanya, gimana rumahnya, gangguannya gimana, ngeliatnya apa. Sampai akhirnya dia berhenti di satu gudang. Nggak nanya, nggak apa, dia diem. Ini gudang yang ke arah tangga itu Ke arah berarti tangga, ya? betul, ke arah tangga. Di gudang itu. Nah, di gudang ini, gua tuh dulu gua masih pakai pompa air yang modelnya tuh digali di dalam. Gitu. Itu bentuk pompa bawaan dari rumahnya, karena dari rumah sebelumnya, owner sebelumnya lah. Bentuknya begitu. Jadi ini jadi untuk pasang pompa ini itu ada tanah kurang lebih 1 kali 1 meter ya. Kayak sumur gitu digali dalam. Oh, berarti ini di bawah lantai ya hitungannya? Di bawah lantai, betul. Dalam, baru pompa di situ. Oke. Nah, lubang itu kita cuma tutupin pakai triplek. Jadi lubang itu nggak kelihatan, terus aman juga lah kalau sampai diinjak lah, karena kita kasih kayu-kayu lis gitu. Terus kita tutup triplek. Dia berhenti di situ. Dia cuma berhenti ngelihat. Coba bongkar. Kita bongkar lah tutupnya. Oke. Dia ngelihat lubang itu, terus dia nanya ke abang gua yang ketiga. Dia nanya, ini udah berapa lama gitu? Ini udah berapa lama kayak gini? Nah, abang gua bilang, ini udah dari sejak rumah kita yang dari sejak awal kita di sini udah begini. Ini udah bawaan owner sebelumnya, udah kayak gini. Oh gitu. Nah, akhirnya setelah dia nanya jawab, dia bilang lah kesimpulan. Dia bilang gini, Bapak, Ibu, kan ada bokap gua, ada abang-abang gua. Bapak, Ibu, di sini di lubang ini harus ditutup. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ini dipakai sama genderuwo. Hah? Jadi si lubang itu dipakai tinggal sama genderuwo. Di tempat pompa itu? Di lubang itu yang bentuknya kayak sumur itu. Dipakai sama genderuwo. Dan genderuwonya nggak satu, tapi satu keluarga. Wah, anjing. Genderuwo satu keluarga tinggal di satu lubang itu? Iya. Ya menurut dia ada pasangan suami istri dan ada 8 anaknya. 8 anaknya? 8 anak genderuwo. Fuck, man. Jadi sekeluarga itu ninggalin. Jadi katanya kalau ada tempat-tempat kayak gitu, ini tempat kesukaan mereka. Oh. Tempat kesukaannya mereka. Dan kakak yang paling tua dari genderuwo itu katanya ini yang sering nih gangguin si kakak gue yang perempuan. Gitu. Karena dia suka sama kakak gue, katanya gitu. Oh, anjir. Makanya digangguin si Rock itu. Sebenarnya banyak. Kakak gue tuh digangguin, selimutnya ditarik. Iya. Gitu-gitu segala macem. Ini
ada genderuwo satu keluarga. Ini saya izin bawa ya, dia bilang. Saya izin bawa. Oh nggak usah izin, bawa aja. Iya bawa aja. Bawa aja Bodo gak, amat, dengan anjing. senang hati. Kalau perlu saya bayar deh. Iya benar. Bawa aja gitu, gak apa-apa bawa aja. Terus habis itu dia bilang setelah diambil ini harus ditutup ya, gitu dia bilang. Ini harus ditutup. Oke, terus gua nggak tahu lah dia kayak baca-baca atau apa. Tangannya ke arah lubang sumur itu. Dia ke arah lubang sumur itu, tangannya begini. Oke, terus dia akhirnya dia bilang ada satu yang nggak mau ikut. Satu di antara tertua itu. Satu di dari antara 10 genderuwo itu. Iya. Ada satu, yaitu kakak tertua. Kakak tertua. Nggak mau ikut. Terus diajak ngobrol segala macam. Nah, akhirnya nih yang cerita yang gue inget ya. Akhirnya adalah om gue yang bawa. Jadi pada situ om gue datang. Jadi dia datang, ini nggak mau ikut. Terus om gue yang akhirnya bilang biar saya yang bawa. Jadi om gue tuh ngambil dari lubang sumur itu kan tanah. Om gue ngambil segumpulan tanah gitu. Segumpulan tanah, segenggam gitu, dimasukin ke botol aqua sama dia. Oke. Terus ditutup, dibawa pergi. Sama kata orang pintar itu, oke udah. Beres. Jadi dari 10 itu udah beres, 1 dibawa om gue. Dibawa sama om gue, abis itu ditutup total. Kita gali sumur tempat lain yang pompanya nggak usah bikin lubang gitu. Oh berarti dibongkar. Bongkar. Oke, Itu benar-benar ditutup, pompanya diangkat, ditutup tanah semua, rapat rata. Abis itu kita gali tempat lain. Oke. Gali tempat lain di sumur yang normal sekarang lah, cuma lubang kecil kan, terus dimasukin paralon. Jadi kayak gitu. Sejak saat itu signifikan banget nggak ada. Gak ada gangguan di rumah lo? Nggak ada gangguan untuk beberapa lama ya. Terus cuma ada terakhir itu beberapa hari setelah itu ditutup. Itu ada bunyi anak kecil di gudang itu. Gua yang skeptis, gua bilang salah dengar nih. Tapi gue cek pasti. Gua cek, akhirnya gue lihat di situ di triplek tuh ada jejak kaki anak-anak di atas triplek. Yang udah ditutup itu? Ditutup kan masih basah. Kita tutupin triplek yang biasa kita nutup lubang itu. Nah, itu ada jejak kaki tanah gitu. Anak kecil. Anjir. Di situ. Gitu. Yang lu denger suara anak kecilnya apa? Ketawa apa? Ketawa. Oh, ketawa. Kayak lari gitu. Oh. Lari, terus ada jejak kaki di situ. Nah, habis itu itu soal genderuwo udah beres. Nah, nyokap gua itu, abang ini kejadian terjadi sama abang gua. Oke. Abang gua di kamar nyokap. Jadi modelnya kamar nyokap gua tuh ada kasur gede pakai dipan. Pakai dipan gitu. Nah, lantainya itu selalu adem. Selalu gua nggak tahu tuh kamar nyokap sama bokap gua itu selalu adem. Nah, abang gua tidurlah di situ. Dia tiduran di situ karena panas nih, tiduran lah dia. Tiduran, setelah tiduran itu dia denger, ini posisinya malam ya. Dia denger nyokap gua tuh ngigo. Nggih. Gitu-gitu aja. Kaget. Nyokap ngigo ya ternyata. Pas duduk ngelihat nyokap gua tuh lagi duduk. Ternyata. Oke. Posisinya lagi duduk, cuma duduk nggih. Oh anjir. Terus dipanggil sama abang gua kan. Nah, posisi duduknya itu nyokap gua badannya bungkuk banget, nekuk, kepalanya nunduk banget dan pundaknya tuh miring sebelah. Oke, posisinya aneh banget. Abang gua panik, terus dipanggil, mah, kenapa mah? Nggak nyaut sama sekali. Nggak nyaut sama sekali. Terus di kondisi itu dia dengar ada suara bentakan. Bentakan dari nyokap lu? Bukan. Oh, oke. Bentakan dari arah pintu. Oke. Bunyinya jangan ganggu. Anjing. Bunyinya. Kita kaget, abang gua kaget gitu. Abang gua kaget. Apa nih? Dia nengok, itu ada orang. Tapi kepalanya kambing. Aduh anjing serem banget. Dan suara jangan ganggu itu ngomong ke nyokap gua. Dia bilang ke arah nyokap gua. Jangan ganggu. Jadi lidahnya panjang, kepalanya kambing. Bilang jangan ganggu kayak gitu. Cuma bilang ge. Nyokap gua begitu terus ngomong. Kakak gua dalam kondisi itu langsung rep-repan. Rep-repan tuh apa ya? Paralyzed. Oke. Badannya paralyzed gitu,
kondisi duduk ngelihat sosok itu. Maksudnya kaku nge-freeze gitu Aku abang lu. nge-freeze, iya nge-freeze. Ini abang lu umur berapa? Maksudnya masih SMP, Ini SD? masih SMA? cukup kecil, SMP lah. SMP, oke. Terus. Gitu. Di kondisi itu dia rep-repan gitu ya. Terus nggak terlalu ingat apa yang terjadi setelah itu. Jadi dia kayak mungkin tidur atau apa gitu. Pas gue tanya setelah itu lo ngapain? Gak bisa rep-repan doang. Dia cuma rep-repan, nggak bisa bangun. Habis itu bles hilang pagi. Nah akhirnya ditanyalah soal si kepala kambing ini. Iya. Ada nggak sih? Ini apa nih? Ada sosok kambing gitu. Nah, jadi nyokap gue ini perawat Bi. oke. Jadi dia nyokap gue itu perawat ngerawat orang sakit yang udah tua banget. Biasanya orang kayak gitu punya pengurus apa namanya untuk ngurusin orang tua. Oh. Nah perawat nyokap gue itu jadi perawatnya. Iya. Perawat Paham. gitu sakit. Nah katanya jiwa oma, kita manggilnya oma, pasiennya nyokap. Jiwa oma ini lagi diperebutin. Jadi si kepala kambing ini itu ada kiriman orang untuk ngambil jiwanya si oma. Oma ini gue juga kurang ngerti gimana maksudnya direbutin. Oke. Tapi jiwa oma ini lagi direbutin sehingga matinya susah. Meninggalnya susah. Oke. Nah susahnya gimana tuh kayak sesak napas, sempat udah mati hidup lagi. Jadi kayak anjir. ini kan pakai alat, udah tua banget kan, pakai alat, udah hidup lagi. Terus sesak napas, minta tolong, terus ngomong capek ke nyokap gua pas dirawat itu, kayak gitu. Nah nyokap gua itu bantu novena. Novena apa tuh? Novena itu kalau di Kristen ya atau Katolik ya, kalau gua Katolik itu ada novena kita sembahyang malam-malam. Oke. Untuk doain, karena nyokap gua nggak tega ngelihat oma ini sakit parah, kayak nggak selesai gitu. Dia doain di rumah lo. Doain di rumah itu. Nah si di rumah itu apa di rumah lu? di rumah gua. Oke. Di rumah gua doain, di sana pas lagi ngerawat doain. Doain Cuma juga. nyokap waktu itu lagi nggak ngerawat kan. Oh sorry, nyokap gua itu posisi pas di rumah itu si oma ini udah meninggal. Baru meninggal. Baru meninggal. Tapi masih dinovenain, masih didoain sama nyokap gua, gitu. Mesti bertenang gitulah ya. Betul. Oke, terus? Nah, katanya jiwanya lagi diperebutkan. Gua nggak ngerti diperebutkannya gimana. Pokoknya ada yang mau ngambil gitu jiwanya. Nah, si kepala kambing ini yang lagi kayak negur nyokap gua. Jangan ganggu. Anjing. Itu. Gue nangkepnya jangan ganggu si perebutan ini nih, maksudnya lu jangan ikut-ikutan gitu. Iya, Wah, si perebutan anjing. lu jangan ikut-ikutan. Wah, anjir. Itu kepala kambing itu sampai rumah katanya. Iya, makanya tadi sampai ke gue rumah penasaran kenapa maksudnya kalau emang ternyata urusannya di sana kenapa bisa sampai ke rumah lu gitu Iya, kan. Karena masih didoain itu. Karena didoain. Jadi Anjir. meninggalnya tuh susah sih oma gua. Gitu, kurang lebih kejadian sebelum renovasi lah itu. Oke, itu baru yang sebelum renovasi. Iya, baru sebelum. Setelah renovasi, iya gue sih bukan asumsi ya, maksudnya harapannya kan Iya. hilang dong yang begitu-gitu Betul. dong. Yang begitu-gitu sebenarnya jujur ngerasanya tuh udah jauh banget berubah setelah renovasi lah. Renovasi itu kita makan waktu lumayan lama, hampir 2 tahun lah. Oke. Karena prosesnya lambat segala macam, banyak terhambat lah. Tapi basically jadi sekitar 2 tahun itu gangguannya agak berubah dikit. Nah, setelah renovasi ini gangguannya tuh agak berubah. Jadi abang gua udah nikah. Ini berarti sekitar tahun 2022-an lah. Pokoknya after 2019 sampai 2020 pembangunannya. 2020 itu udah jadi. Nah, jadi abang gua ipar sama dia udah punya anak ya, itu tinggal di situ. Tadinya pindah di luar terus tinggal di situ. Di rumah lo bareng sama lo juga? Iya, gitu, bareng kita semua. Dia tinggal di situ. Dia nih setelah renovasi kita punya kamar banyak nih. Di atas juga ada. Kamar yang tadinya ruang cuci itu sekarang udah makan lebih space-nya udah dibikin luas banget. Oke. Udah serumah lah ukurannya. Berarti lantai 2 itu kayak lantai 1 lah ya? Iya. Ruangannya banyak. Ruangannya udah banyak. Nah, ada kamar 1 di ujung. Nah, dia punya anak. Nah, si anak ini sebenarnya sensitif. Oke. Jadi dia punya mbak yang ngerawat si anak ini untuk nemenin lah. Mbaknya ini lagi cuci piring. Jadi si anaknya namanya Hana.
Terus mbaknya lagi cuci piring. Si Hana nih datang tiba-tiba. Kayak ketakutan. Dia datang lagi cuci piring. Loh, si Hana datang meluk dia. Kenapa? Kamu kenapa, Nak? Katanya, kamu kenapa? Nah, dia cerita itu ada anti siapa? Anti siapa? Itu ada anti cantik terbang ke atas. Anjir, terbang ke atas. Jadi lantai 1 setelah renovasi itu, lantai 1 dan lantai 2 itu ada space yang bolong tuh. Apa sih namanya? Gazebo ya, Bu. Yang tembus ke atas lah. Jadi Bukan mezanin juga apa ya bahasanya, tapi gua kebayang sih. ya kebayang ya, pokoknya ada satu spot yang bolong tuh. Kita dari lantai 2 bisa ngeliat ke lantai. Iya, mezanin tuh berarti itu benar. Mezanin ya. Maksudnya bayangannya adalah ada ya maksudnya dari lantai 2 kita bisa ngelihat ke bawah gitu. Betul. Jadi nggak full banget tuh lantai 2 tuh. Betul. Ada Iya, mezanin. mezanin. Nah, itu lewat mezanin itu. Dia terbang dari lantai 1, tadinya kan dia lagi main sendiri, terbang ke atas. Kata si Hana ini. Kata si Hana ini. Oke. Nah, bingung kan? Ini apa ya nih anak? Ini awalnya kayak gitu, kayaknya imajinasi aja deh, kan masih anak kecil gitu. Nah, terus berlanjut di adik gua. Jadi kamar ipar dan abang gua itu nempel sama kamar adik gua. Oke. Dia kayak sharing AC, jadi ada bolongan gitu. Paham gue. Paham Jadi ya? ada 2 ruangan. Iya. Di sekat tembok. Betul. Tapi ada sebagian tembok yang dibolongin buat AC gitu kan. Betul. Iya, Jadi iya, tengahnya itu AC. Jadi Paham. Jadi kamarnya nempel kayak gitu. Nah, kita semua nih, Hana lagi tidur di kamarnya. Kita semua lagi pada nonton di ruang TV. Di ruang TV. Itu masih di lantai yang sama. Jadi ada ruang TV gitu di lantai 2. Nah, adik gua itu di komputer, di kamar itu, di kamar dia. Dia ngetik lah tuh. Entah main game atau apa, terus dia dengar. Dia di sebelah tuh dengar ada suara Hana. Ada suara Hana kayak lagi nangis. Oke. Nangis. Si Hana nangis. Terus dia stop dulu, terus dia dengerin ada suara cewek ketawa di barengan Hana gitu. Jadi saling bergantian. Nah, jadi Hana nangis sambil ada ketawa. Gitu kayak mainan sama anak kecil. Anjir, cewek mainan. Karena tembus tuh suara masuk. Iya. Karena tembus. Jadi ada suara kayak gitu. Dilepas sama dia. Terus akhirnya adek gua nangis nih, terus keluar lah mau ngasih tahu. Dipikir itu mamanya. Pasti pas datang ketemu ngobrol dari dia keluar kamar terus ngeliat kita lagi nonton. Loh, mamanya ada di sini. Mbak, itu kan katanya, Mbak, itu Hana nangis. Nangis. Berhentilah tuh nonton, kita lihat. Enggak, tidur. Iya, tadi ada sama suara cewek, dia bilang. Apa suara cewek ketawa. Wah, di situ itu kurang lebihnya kayak kisah pertama lah setelah renovasi. Karena setelah renovasi itu beberapa tahun nggak ada cerita-cerita kayak gitu. Oke. Oh ya, by the way, nyokap gua meninggal tahun 2019 saat pembangunan dimulai. Oke. Nyokap gua tuh meninggal di situ, padahal emang nyokap yang pengen sih sebenarnya renovasi itu. Oke. Sangat disayangkan. Cuma setelah meninggal itu renovasi, semuanya aman beberapa lama, tapi ternyata ada kejadian itu. Nah, sama si Hana ini sering interaksi main gitu. Sama si makhluk ya apalah ini gitu. Betul. Jadi dia sering main sendiri, main sendiri. Nah, main sendiri kayak tapi dia ngobrol. Ini maunya apa? Yang mana? Oh, maunya yang ini. Kita mikirnya anak kecil kan gitu. Terus kita tanya gitu, mamanya nanya. Hana main sama siapa? Si Hana jawab, aku punya teman baru. Namanya Kak Pita. Kak Pita. Anjing, ada namanya. Kita siapa? Ada namanya, betul. Gitu. Anjir. Gitu. Nah, namanya Kak Pita. Ini yang nemenin aku katanya. Ini main sama aku, kita main boneka, main teh-tehan, bikin teh. Wah, bingung nih. Nah, sekarang kakak gua dan ipar itu udah pindah sama anaknya. Nah, setelah pindah ditanya lagi, Kak Pita ikut enggak main Hana? Nah, dia bilang bahwa Kak Pitanya nggak mau ikut karena katanya rumahnya di sana. Jadi Rumah di rumah lu itu? Di rumah gua sekarang. Bangsat. Rumahnya di sana. Gitu.
Nah, Iya. yang paling terakhir nih yang paling baru-baru ya. Sorry, tapi lu nanya nggak kayak Kapitan ini kayak gimana bentuknya Cewek, dia gitu? bilang cewek cantik. Cewek cantik. Cewek cantik. Tapi nanya juga nggak lu kayak beda nggak sama yang waktu itu terbang gitu? Ah, gua nggak nanya lagi. Lu nggak nanya? Mbak ipar gue juga nggak nanya kayaknya. Oke. Basically dia punya temen namanya Kak Pita. Oke. Nemenin dia. Oke, terus Dan itu terus. banyak lah terjadi sama Hana tuh segala macam. Hana melihatnya seperti biasa aja. Gitu. Iya. Nah, setelah itu dibilang bahwa rumahnya di sana aja. Nah, yang paling baru terjadi di rumah gua adalah gua mendengar ini belum lama ya. Gua nggak dengar suara dari awal gua dengar itu suara kayak orang mencet spasi gitu. Tak 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 tak. Spasi keyboard. Iya, gua kamar gua di lantai 1. Ini gue lagi sendirian ya. Kamar gue di lantai 1. Nah, di lantai 2 itu ada komputer adek gue. Tapi adek gue sekarang lagi di Lampung. Jadi lantai 2 tuh nggak ada penghuninya. Lantai 1 itu cuma gue dan abang gue yang ketiga. Tapi abang gue ini lagi bawa tamu. Sorry, dia travel. Lagi bawa tamu lah. Lagi keluar kota. Oh. Gitu. Jadi nggak ada orang. Tinggal gue. Nah, Sendiri lo? sendiri. Oke. Itu gue sendiri. Nah, itu ada bunyi tek 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 di atas. Mampus. Bunyinya kencang banget. Gue bilang, adek gue di Lampung nih. Gue bilang, gue makin ke atas. Terus gue coba naik ke atas. Nah, ini gue ada footage saya. Oh, ini ada footage-nya nih? Ini ada footage saya. Ini gue Oke. Gue ke atas. Mana ya? Bentar. Ini CCTV di mezanin. Di lantai 1. Oh, ini lantai 1. Ini mezaninnya yang di sini nih, di sebelah kiri depan tuh. Bentar. Nah, ini yang nyala terang itu lantai 1. Nah, lantai 2 gue ini lagi konslet. Lampunya, hanya lampunya saja. Bentar, ini yang bolong lantai 1 mesti gimana sih? Ini lantai 2. Oh, itu lantai 2. Ini lantai 2. Ini ada jembatan kan? Iya. Jembatan itu tuh lantai 1, mezaninnya sebelah kiri jembatan. Iya, berarti maksudnya lorong itu yang ini bisa lihat ke bawah kan nih? Betul. Si belakang komputer ini? Betul. Ya, oke. Nah, gue dengar bunyi kayak gini. CCTV ya, maksudnya berarti suaranya aslinya lebih kencang dari itu. Dan emang lebih kenceng dari itu lu denger ya? Lebih kencang dari ini. Ini kan ini di jam 22.46. Ya. Lu denger si suara-suara ini jam berapa? Nah, gua itu dengar suaranya di saat live itu gua dengarnya itu cuma pas gua sampai gua turun, sampai gua naik.
Gue naik berhenti. Gue nggak dengar apa-apa lagi sampai gue turun. Karena gue dengar suara itu adalah gue lagi aus mau ngambil air keluar kamar gue. Blek, bunyi tak 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 tak. Oh, jadi suaranya nggak kedengaran sampai ke kamar lo. Enggak. Jadi ketika gue masuk turun, udah selesai minum, udah gue tiduran scrolling lagi sambil nyari ngantuk. Padahal yang terjadi adalah suara sekenceng itu. Pas pagi gue nemu ada lagi. Anjir. Gitu. Dan ada bayangan-bayangan hitam lewat itu tadi. Damn. Gue kalau jadi lu sih geter ya. Jujur asli agak geter. Cuma karena gue skeptis, gue bilang kalau gue punya keyakinan ya 90% itu bukan apa-apa. Oke. Karena gue sering ngeliat kayak gitu tuh gue liatin, oh cuma jakit, oh cuma apa, yang putih cuma apa. Gue selalu gitu. Makanya gue sendiri berani gue naik. Gue berani naik karena gue masih itu bukan apa-apa. Gue lebih mikirnya maling awalnya. Tapi pas gue naik tangga berhenti sih gue geter mulai. Oh. Pas gue naik anjing berhenti. Iya. Kok berhenti nih? Gue cari sehingga gue makin susah dong gue nyari karena nggak ada suara lagi. Betul. Gue nyari-nyari kemana nih suara apa? Sumber suara juga bingung angin dari mana. Jendela gitu. ketutup semua rapet, nggak ada. Wah anjir apaan nih? Itu yang ini karena masih baru gue nggak tahu ini apaan. Gue mau coba positif apa ya? Nah kenapa gue bilang 90%? Nggak 100% ya karena 10%-nya gue sesekali nemu kayak gini-gini. Seumur hidup gue tuh masih hitung jari lah yang ternyata pas gue perhatiin tuh sesuatu bener-bener bukan apa-apa, bukan kayak jaket atau bukan hal biasa gitu. Satu saat gue pernah tuh kayak tidur nginep di tempat orang yang gue liat bayangan putih, ternyata beneran bayangan putih. Bukan hal yang logis gitu. Bukan logis, gue deketin bukan jaket, bukan apa. Nah itu, tapi sepanjang hidup gue ini masih hitung jari, makanya gue pikir ya 90% lah. Jadi gue samper. Nah yang ini nggak kelihatan nih gue wujudnya apa. Dia berhenti ketika gue naik, turun, berhenti lagi. Pas gue turun bunyi lagi. 3 menit setelah gue turun. Tak. Gue jujur penasaran sih itu apa ya. Sumpah gue nggak tahu sih. Kita lihat ntar malam ya. Tapi kita lihat ntar malam ya. Lu sebagai yang punya rumah dan rumah lu udah direnov, udah pernah didoain juga. Lu apa nggak ngerasa terganggu apa ya udah aja gitu mau gimana? Bagaimana? Lebih ke apa ya? Bunyi tek ini baru. Jujur, gue nggak pernah denger sebelumnya. Oke. Nah gangguan juga ceritanya ada di ipar gue, ada ini gue, terus gue juga ngerasain kayak ya maksudnya gue ngerasanya ya udahlah, maksudnya gue kayak itu kayaknya bukan apalah, bukan sesuatu gitu. Gue bahkan masih mau mikir kalau ini tikus sebenarnya. Oke. Gitu. Positif gue ya. Iya. Positif gue supaya gue berani nih di rumah. Biar gue berani di rumah itu. Tapi tikus ngapain sampai sekenceng itu suaranya anjir? Bunyinya kenceng banget. Bunyi besi. Dia loncat-loncat atau gimana? Iya, gue belum tahu itu apa dan kenapa berhenti pas gue naik. Iya benar. Damn. By the way, di rekaman ini juga ada CCTV-nya bergerak sendiri. Maksudnya sih, CCTV-nya naik nih ya, gue coba. CCTV kan harusnya still. Ya. Berapa kucing dan, ya? Dan kalaupun orang ataupun sesuatu, dia ngapain yang sampai bikin suara sekenceng itu? Coba biarin. Nah. Bunyi apa tuh? Nggak tahu gua. Dah. Anjir. Gua nggak tahu dia ngapain tuh. Lagi nangkap apa? Setahu gua CCTV gua nggak punya sensor gerak ya, ngikutin orang gerak setahu gua. Cuman ya udah. Ya tapi kalaupun mengikuti sensor yang bergerak, nggak ada yang bergerak sehingga diikutin kan. Betul. Dan itu bergerak sendiri. Ya nggak tahu sih, maksudnya kan orang yang mungkin tidak mengenal lo kan bisa jadi bilang ini lo yang gerakin nih. Ya percaya nggak percaya sih ya. Iya. Gua nggak gerakin itu. Tapi karena gua ngecek CCTV itu baru paginya. Oke, nih sekarang lu tinggal sendiri di rumah lo? Enggak, karena sebenarnya ada abang, bokap gua itu lagi pulang kampung, lagi bangun rumah di sana. Terus abang gua tadi lagi bawa tamu. Iya. Udah, jadi gua, abang gua sama bokap sebenarnya aslinya. Sebenarnya, tapi kan tadi malam sendiri. Ya. Malam ini juga lu sendiri. Sendiri. Malam ini sendiri. Datang itu mbak gua bersih-bersih itu datang tiap pagi. Siang balik. Gue sih harapannya malam ini semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kalaupun terjadi apa-apa, harapan gue
Gue sih Lu merekam. minimal gue naik pelan-pelan sih. Iya, Biar iya, nggak iya, hilang itu suara. Coba kita tunggu ya, siapa tahu Ya. Prancis punya cerita lain atau mungkin kita perlu ke rumah lu, Cis, di Bekasi ya? Iya di Bekasi betul. Di Bekasi. Betul. Daerah mana Bekasinya? Bekasi Barat. Di Bekasi Bintara. Barat. Bintara. Menarik kali ya kalau kita ke sana langsung. Oh ya ya. sedikit, gue lupa. Apa? Di rumah gue itu setiap kali ada orang baru yang nginep pasti digangguin. Nggak jadi deh. Itu Oke, hampir gua- pasti. Gua nggak Gue mau jadi promosi kagetan sih ya. pas lu ngomong. Tapi nginep ya. Kalau nggak nginep nggak sih. Tapi pengalaman tuh orang nginep nih pertama kita ngiranya halu nih atau ini segala Apa ada macam. cerita apa emang? Jadi setiap ada yang baru nih, misalnya teman gua, sepupu gua lah juga gitu, misalnya lagi nginep di situ. Ada aja gangguannya, ada yang ditampakin. Mereka cerita semua, kita nggak lihat, tapi mereka cerita. Makanya awalnya kita pikir bercanda nih lu, halusinasi. Tapi kok tiap orang ganti-ganti, mereka cerita juga. Oke, ceritanya apa? Jadi ada yang ditampakin, ada yang diinjek dadanya. Lagi Diinjek tidur. dadanya. Diinjek dadanya. Damn. Itu kita nggak percaya, kayaknya berlebihan nih, sampai mbak gua itu juga ngalamin hal yang sama, sempet. Mbak lu yang Cewek. tiap pagi datang. Bukan. Oh, nggak, mbak lu, kakak lu. Kakak Oke. gua yang perempuan. Itu tidur, dia sempat tidur, diinjek dadanya sampai sesak. Wah ini mirip sama tamu-tamu yang kemarin nih, teman gua atau itu. Tapi kelihatan sosoknya nggak? Nggak kelihatan. Damn. Tapi berasa kayak diinjek sampai sesek gitu. Yang apa namanya? Lagi tidur selimutnya ditarik Oke. gitu. Nah, orang baru itu hampir pasti lah gue bisa bilang. Mungkin ada beberapa kali ya yang enggak ya. Tapi biasanya selalu hampir pasti itu ngerasain. Kalau yang pernah ditampakin, dia ngeliat apa? Yang pernah ditampakin itu dia ngeliat pertama ada satu cewek. Terus kedua ngeliat orang dari rumah gua. Tapi orang dari rumah gua itu nggak di situ. Sama mirip sama posisi bokap gua waktu itu. Maksudnya Jadi kayak ngeliat- anggota keluarga lu. Ya, ada gua misalnya duduk di ruang tamu, ada gua duduk di ruang tamu. Terus masuk ke kamar, gua ada di kamar. Padahal sebenarnya lu lagi nggak ada di rumah itu. Gua ada, tapi gua di kamar. Jadi dia ngeliat gua di ruang tamu, Hah? itu ngeliat gua di ruang tamu, dia masuk kamar. Gua Ada di lu kamar. lagi? Ah, Anjir. kayak gitu-gitu. Biasanya kayak gitu-gitu. Atau suara-suara kayak gini. Tapi dan anggota keluarga dan cewek. Ya, Ngeliat cewek juga. sejauh ini itu. Kapita fix. Hah? Kapita itu. Anjing sih. Itu Kapita dia. fix. Katanya sih, ya dia nggak ngikut ke sana ke rumah ipar gua di Tangerang. Iya bisa jadi Dia pindahin Kapita ke yang sana. dia kan. Itu dia. Anjing takut gua. Enggak deh gua nggak mau ke rumah lu dah anjing nggak mau. Mampir Gua apa? takut gua. Ayah soal tuh kan. Tapi kalau emang ada satu kejadian lagi sih boleh ya lu ceritain di sini lagi ya. Ya boleh. Boleh, Kalau oke. ada yang baru ya, Anjing. gitulah. Oke kita tutup malam ini ya. Terima kasih banyak. Gue Thank you. takut.